Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video ini saya akan membahas dua bagian dari bab 4 dalam buku yang berjudul Kebudayaan dan Pelestarian Alam. Sastra lisan bakung mengacu pada jenis karya sastra yang dimiliki masyarakat penutur bahasa bakung, menggambarkan kebudayaan masyarakat bakung pada masa lampau. Sastra lisan bakung ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai alat hiburan atau pengisi waktu senggang. Biasanya diceritakan sastra lisan yang lucu dan jenaka. Yang kedua, sebagai alat pendidikan dan alat penerus nilai-nilai luhur. Yang ketiga, sebagai alat untuk menyatakan kehendak dan keinginan untuk berhubungan dengan kekuatan magis. Berupa mantra digunakan pada waktu menubah ikan, mengambil madu lebah, dan ketika mengobati orang sakit. Dan yang fungsi yang terakhir yang keempat, alat untuk mempererat hubungan atau berkenalan dengan orang baru. Dan ada 5 jenis sastra lisan. Yang pertama, tekena, berisi tentang cerita rakyat, dapat bersifat kepahlawanan atau menghibur. Yang kedua, nidau, penangisan orang meninggal dan pengucapan mantra untuk mengobati orang yang sakit. Yang ketiga, bon-bon usatalon, untuk mengambil lebah di pohon. Yang keempat, tubala itubasanit, untuk menubah ikan. Dan yang terakhir, 5, kelapta penyakit kini, untuk mengusir roh jahat di kampung. Ada 5 jenis lagu rakyat Dayak Kenyah Lepo. Yang pertama, lagu Belian. Lagu Belian ini memiliki 3 jenis. Jenis yang pertama, Belian Kenaindo. Arti dari Kenaindo dari lagu ini adalah dating kayu bakar. Lirik lagu ini memberi semangat dan membangkitkan rasa emosional bagi para hadirin dalam melakukan kegiatan. Lagu ini berirama pendek-pendek, tetapi solonya selalu berkejar-kejaran dengan suara koornya. Memiliki intonasi yang agak mendatar, menggunakan satu buah nada, yaitu la, rendah. Jenis yang kedua, Belian Suket. Dahulu lagu ini dinyanyikan oleh seorang duku yang diyakini memiliki atau bisa kerasukan Belia Belian, dewa Belian, Belian, dewa atau dewa Belian. Diadakan di ruang khusus, misalnya bilik keluarga si sakit, dan dihadiri beberapa orang yang mengiri solo lagu ini. Lagu ini memiliki intonasi suara yang lembut dan agak memanjang. Dan jenis yang ketiga, Belian Sakit. Lagu ini dihususkan bagi orang yang sakit, syair dan biramanya tidak tetap. Jenis lagu yang kedua yaitu lagu silun. Lagu silun ini juga memiliki 3 macam. Yang pertama ada silun tidau. Lagu ini memiliki arti lagu ratapan, biasa digunakan pada waktu ada kematian. Lagu ini memiliki tujuan agar para hadirin mengetahui hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Lagu ini memiliki irama pendek-pendek dan agak mendatar. Yang kedua, silun ketena. Ketena artinya cerita. Jadi lagu ini digunakan untuk bercerita, memiliki nada pentatonik dan berirama cukup panjang dan lambat. Yang ketiga, silun menjang. Lagu ini khusus untuk memuji seseorang, contohnya penari. Setiap kalimat lirik akhir rima berima au dan iramanya agak datar. Lagu yang ketiga yaitu lagu londe. Londe memiliki arti lembut, indah, dan merdu. Lagu ini digunakan khusus untuk mengajak para hadirin untuk menari. Lagu ini bernada bebas, menggunakan nada 1 oktav penuh atau lebih, biasanya diiringi dengan gitar atau alat musik diatonis lainnya. Yang keempat yaitu lagu Uyau Along, berirama datar, menggunakan nada pentatonik dan bersifat romantis. Pada awal bait lagu diselingi 2 ketukan, lalu tempo suara agak memanjang sampai 6 ketuk baru dilanjutkan bagian lagu berikutnya. Dan lagu yang terakhir yaitu Melalo. Lagu ini biasa membangkitkan semangat, sering dinyanyikan pada waktu gotong royong. Lagu ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, menampilkan nada pentatonik. Iramanya mendatar, didahului oleh solo, lalu pada akhir disambut oleh suara serempak. Bagian bait pertama berisi sampiran
penghantar cerita dan di bait kedua dan ketiga berisi isi cerita, dinyanyikan dalam posisi berdiri atau duduk, dan yang terakhir menggunakan bahasa metaforis, contohnya Sadin Mambin Baya Aban. Ada 3 jenis alat musik masyarakat Lepok Maut. Yang pertama, alat musik petik. Alat musik petik ini memiliki 3 macam, yaitu yang pertama sambi. Sambi adalah alat musik sejenis kecapi dengan sedikitnya 3 dawai, bisa juga 4 atau 5 dawai tergantung daerah asalnya. Dalam bahasa Kenyak disebut sampe dan dalam bahasa Kayan disebut sape. Sebelum ada senar kawat dan plastik, dawai samba menggunakan ijuk pohon iman, pohon aren. Kini banyak menggunakan kawat baja sebagai dawai karena lebih kuat, bersuara lembut tapi nyaring. Pada bagian bawah dibuat tangga nada dari potongan-potongan rotan dengan panjang 1 cm dan lebarnya 3 meter, diletakkan pada badan sambi dengan menggunakan odep. Cara memainkan dawai yaitu dengan dipetik sama seperti gitar. Sambi dapat disetel dengan cara yang berbeda tergantung kegunaannya. Yang kedua yaitu lutung, memiliki 5 sudut dan 6 dawai yang bernada pentatonik. Tidak ada aturan untuk ukurannya, disesuaikan saja dengan pemakai. Dahulu lutung terbuat dari bambu dengan dawai yang menggunakan serat luar bambu, tapi sekarang terbuat dari papan yang kering dan ringan dan dawainya dari kawat baja. Alat musik ini biasa digunakan sebagai penghibur di kala kesepian. Biasanya lutung ini dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga yaitu odeng talang jaran. Alat musik ini menggunakan mulut sebagai tabung suara. Suara yang dihasilkan mirip dengan suara katak. Ujung odeng yang lancip merupakan bagian yang dipetik bagian ekor tempat tangan memegang dan bagian lidahnya diletakkan di bagian rongga mulut. Bila yang memainkan odeng ini memiliki gigi yang ompong, akan menghasilkan suara yang lebih nyaring karena rongga mulut sebagai tabung suara lebih longgar. Biasanya ukurannya sekitar 22 sampai 23 cm dan bisa juga disesuaikan dengan selera dan ukuran rongga mulut pemain. Odeng bisa dimainkan oleh orang-orang yang telah berusia lanjut yang sedang kesepian. Jenis alat musik yang kedua yaitu alat musik pukul. Seperti geng galeng, memiliki 7 bilah nada, terbuat dari kayu ringan, berukuran kurang lebih panjang 20 sampai 50 cm dan lebar 5 sampai 10 cm. Tangga nada geng ini bersifat pentatonik dan dapat juga diatonik. Geng galeng dimainkan dengan posisi duduk di atas bangku berukuran panjang 25, tinggi 7 sampai 10 cm dengan kaki terlipat dan lutut di atas dan menghadapi instrumen. Kedua tangan memegang 2 potongan kayu bulat sebagai pemukul. Musik ini sering dijumpai saat musim tanam. Dahulu alat musik ini dimainkan sebagai hiburan pada waktu senggang di ladang. Selain itu juga untuk mengusir binatang pengganggu tanaman dengan menggunakan potongan kayu kering, sisa-sisa kayu bakaran lading. Dan biasa dimainkan oleh pria. Sekarang sering dipakai untuk mengiringi tarian atau lagu bersamaan dengan sambi. Alat musik yang ketiga yaitu alat musik tiup. Contohnya itu kediri bulu, dimainkan seperti harmonika. Sastra lisan yang ada di suku Kenyah Bakung, Desa Long Apan memiliki fungsi yang beragam. Salah satunya sebagai alat hiburan di waktu senggang. Dan ada 5 jenis sastra lisan di suku Kenyah Bakung, yaitu tekena, berisi tentang cerita rakyat yang dapat bersifat perlawanan atau menghibur. Ngidau, penangisan atau meninggal dan pengucapan mantra untuk mengobati orang sakit. Bon-bon usa talon untuk mengambil lebah di pohon. Tubalait, tubasanit untuk menubah ikan, dan kelapa ta penyakit kini untuk mengusir roh jahat di kampung. Ada juga 5 jenis lagu rakyat Dayak Kenyah Lepok seperti lagu belian, lagu silun, londe, uyau along, dan melalo. Selain lagunya yang beragam, masyarakat Dayak Kenyah juga memiliki alat musik yang sangat beragam seperti sambi, lutung, dan masih banyak lagi alat musik lainnya.